Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali kali ini saya berkesempatan untuk berbagi cerita dengan Anda, yaitu tips public speaking dasar. Nah, jadi video ini sangat cocok sekali untuk kamu yang masih pemula dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang public speaking. Jadi jangan di skip ya, tonton terus video ini sampai akhir dan kamu dapat mengambil pesan dari video ini dan kamu bisa menjadikan public speaking kamu menjadi lebih bagus, baik, dan mantap. Langsung saja. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya, apa itu yang disebut dengan public speaking? Public speaking adalah jenis komunikasi dengan cara lisan, di mana dalam bentuk ceramah, pidato, presentasi, atau mungkin bisa jadi komunikasi dengan banyak orang di dalam tempat umum. Istilah lain dari public speaking adalah pembicaraan publik, di mana kita melakukan pembicaraan di depan umum dengan banyak orang. Nah, dalam public speaking sendiri ada suatu mitos. Mitos ini mengatakan bahwa bakat atau kemampuan dari public speaking hanya dimiliki oleh orang-orang hebat dan orang-orang yang memiliki skill dari lahir. Tapi, hal ini sangat tidak dibenarkan. Padahal skill dan kemampuan dari public speaking ini bisa kita dapatkan melalui belajar dan kemauan. Jadi, jika teman-teman melihat orang lain bisa public speaking, saudaranya bisa public speaking, teman-temannya bisa public speaking, maka tanamkanlah dalam dirimu bahwa kalau teman saya bisa, saya pasti bisa. Kalau teman kamu mampu, berarti saya juga mampu. Karena kunci pertama dalam public speaking adalah kuasai percaya diri Anda. Tapi teman-teman jangan beranggapan bahwa saya yang berbicara seperti ini sudah dianggap mampu dan hebat dalam melakukan public speaking. Padahal saya sendiri pun masih belajar. Karena perlu diketahui bagi teman-teman, seorang public speaker itu tidak selamanya melakukan kesempurnaan dan tidak selamanya yang dilakukan itu benar. Karena di satu sisi, seorang public speaker pasti memiliki kelebihan dan di lain sisi pasti dia memiliki kekurangan. Tapi kebanyakan dari public speaker yang sangat hebat, dia pasti menonjolkan kelebihannya dan mengontrol kekurangannya supaya kesan yang dia berikan dalam public speakingnya dapat memberikan kesan yang epik dan baik. Adapun tujuan dari public speaking yang utama adalah 3. Yang pertama yaitu to inform, yaitu untuk memberikan wawasan dan memberikan informasi kepada para audiens kita. Lalu yang kedua adalah to persuade, yaitu kita meyakinkan agar orang lain atau para audiens mempercayai apa yang kita ucapkan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah to mobilize, yaitu untuk melakukan sesuatu yang kita presentasikan. Jadi setelah kita memberikan informasi dan wawasan kepada para audiens dan audiens meyakini apa yang kita sampaikan, maka para audiens tersebut akan melakukan apa yang kita bicarakan dalam public speaking tersebut. Dalam public speaking juga, sebelum Anda melakukan berbicara, Anda harus dapat menganalisa 4 hal berikut. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama, pada saat apa Anda berbicara? Yang kedua, kapan Anda berbicara? Yang ketiga, di mana Anda berbicara? Dan yang terakhir adalah siapa audiens yang ada di depan Anda. Jadi setelah Anda dapat menganalisa 4 poin tersebut, tentunya Anda tidak akan memberikan public speaking yang rumit, yang rancu, dan akan memberikan public speaking yang dapat dimengerti dan komunikatif. Setelah Anda mampu untuk menganalisa 4 hal tersebut, waktunya Anda untuk membuka public speaking yang akan Anda lakukan. Biasanya, orang akan melakukan pembukaan public speaking dengan salam. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu biasa. Tapi Anda juga bisa menambahkan kutipan-kutipan kata-kata dari orang-orang yang terkenal. Misalkan, menurut Albert Einstein, dunia akan bla bla bla. Itu merupakan sebuah kutipan. Atau Anda juga bisa memberikan dengan pernyataan yang nyata. Contohnya, teman-teman di sini tahu tidak
bahwa pada tahun 2018 Indonesia akan bla bla bla. Itu adalah sebuah kutipan nyata yang dapat Anda tambahkan atau sebelum Anda melakukan public speaking. Adapun hal yang tidak kalah penting dalam sebuah public speaking adalah penampilan. Jadi kali ini saya ingin membagi 5 hal penting ketika Anda akan melakukan public speaking. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Anda harus mempunyai kepercayaan diri untuk memulai sebuah presentasi ataupun public speaking di depan umum. Adapun yang kedua adalah teknik vokal. Teknik vokal ini terdiri dari beberapa poin penting. Yang pertama yaitu artikulasi, kejelasan suara Anda. Yang kedua yaitu intonasi, nada suara dari suara Anda. Yang ketiga adalah volume, besar kecil dari suara yang Anda berikan pada saat public speaking. Yang keempat adalah speed, tempo dari public speaking yang Anda lakukan. Dan yang selanjutnya adalah pace, ketukan. Jadi dalam public speaking itu juga ada ketukan, bukan hanya dalam lagu saja. Dan yang terakhir adalah aksentuasi atau penekanan suara Anda. Kita banyak melihat motivator-motivator hebat Indonesia yang mana pada saat melakukan public speaking, dia melakukan penekanan kepada para audiens. Gunanya agar para audiens menjadi fokus dan terngiang, terfikir, dan dia akan melakukan hal yang dibicarakan pada public speaking tadi. Yang ketiga adalah ekspresi dan gesture. Kita banyak melihat banyak orang-orang di luar sana melakukan ekspresi menggunakan mukanya. Kita bisa melakukan seluruh bagian dari wajah kita, misal dari alis, mata, pipi, hidung maupun mulut kita. Dan organ lainnya biasanya kita menggunakan tangan. Jadi jika kita melihat seseorang ketika di panggung kok diam saja, berarti dia belum bisa mengontrol ekspresi dan gesturnya. Jadi untuk kita melatih ekspresi dan gestur, melakukanlah latihan dan belajar. Adapun cara lain untuk melatihnya adalah dengan jam terbang. Tapi jika hal itu memang tidak memungkinkan, Anda bisa melakukan dengan belajar terus-menerus dan melatihnya setiap hari. Yang keempat adalah Anda harus komunikatif. Mulailah komunikasi atau komunikatif dengan para audiens Anda. Ingat ya, Anda itu berbicara dengan para audiens, bukan berbicara dengan tembok. Jadi usahakan tatap satu persatu para audiens Anda. Yang terakhir atau yang kelima adalah Anda harus bersemangat. Jadi ketika Anda memulai public speaking sampai pada bagian akhir, Anda harus memulainya dengan semangat. Karena semangat Anda juga mempengaruhi para audiens yang memperhatikan Anda. Jadi ketika Anda memberikan semangat yang lebih, para audiens pun akan menjadi semangat. Jadi ingat ya, poin terakhir yang sangat penting adalah bersemangat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya teman-teman bisa mengambil poin-poin penting itu untuk dijadikan pembelajaran agar public speaking teman-teman bisa lebih baik, mantap, dan bagus. Dan besar harapan saya juga teman-teman bisa membagi video ini kepada teman-teman yang lain. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam semangat.